Ayo mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Terima kasih Pak atas waktu dan tempatnya telah menghadiri presentasi materi saya tentang presentasi starting in charging system. Ini merupakan salah satu syarat sebelum saya akan melaksanakan cuti. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Arif Hadi Ardana, NRP MM230445. Section saya di WIL. Saya lahir di Magelang 3 November 2002. Alamat saya Prajenan RT 4 RW 1 Mertoidan Magelang. Tokoh impian saya setelah Nabi Muhammad dan orang tua saya yaitu Gus Iqdal. Kata-kata dari saya atau motonya, jadilah orang yang bermanfaat bagi orang lain, tapi jangan mudah dimanfaatkan. Visi dan misi PT Pama Persada Nusantara. Visi PT Pama Persada Nusantara menjadi perusahaan pertambangan energi terintegrasi vertikal pilihan melalui sumber daya manusia energi bertalenta untuk meningkatkan keberlanjutan dan kesejahteraan nasional. Dan kemudian yang kedua, visi PT Pama Persada Nusantara. Yang pertama, mengoptimalkan layanan tingkat dunia dengan manfaat terbaik untuk klien dalam bisnis pertambangan, serta menyediakan energi dengan keunggulan operasional dan layanan yang dapat diandalkan untuk mendukung pemakmuran nasional. Yang kedua, menciptakan ruang bagi karyawan untuk mengembangkan kompetensi mereka dalam mencapai tujuan mereka. Yang ketiga, terus berupaya menguasai kemampuan teknologi dan teknik perspektif lingkungan dan keselamatan manusia untuk pembangunan bangsa dan negara. Yang keempat, memberikan yang terbaik kepada pemegang saham. Nah, ini visi dan misi plan departemen. Visi plan departemen menjadi penyedia produk support terbaik dengan kesiapan alat yang tinggi, kemampuan yang terbaik, dan biaya sewajarnya dan serendahnya yang masih bisa dipertanggungjawabkan. Misi plan departemen mensukseskan proses maintenance meliputi kualitas, produktivitas, disiplin, dan SAE. Di sini juga terdapat 4 poin penting saat sebelum melakukan pekerjaan. Ini biasanya ada di dalam CSA. Yang pertama, menggunakan dan patuh pada SOP manual dan prosedur. Yang kedua, menggunakan tools dan alat support yang benar. 3, memposisikan tubuh dengan aman dan terutama saat berada di antara dua benda atau titik jepit, serta stop aktivitas jika mengalami fatigue. 4, selalu melakukan identifikasi bahaya dan revisi CSA bila ada perubahan metode, orang, shift, cuaca, alat support, dan lain-lain. Di sini juga ada 12 langkah isolasi sebelum melakukan pekerjaan. 1, mengidentifikasi sumber-sumber energi. 2, menginformasikan kepada pihak-pihak terkait. 3, mengisolasi dan mengamankan energi. 4, menguji isolasi. 5, memasang gembok dan tag yang sesuai. 6, memulai pekerjaan. 7, menyelesaikan pekerjaan. 8, memeriksa daerah kerja. 9, membersihkan daerah kerja. 10, melepas gembok dan tag yang sesuai. 11, mengembalikan energi. 12, memeriksa pengoperasian alat. Di sini juga ada Golden Rules PAMA atau SMS dan aturan baku dari KPC 12 Golden Rule. KPI plan atau Key Performance Indicator. Di sini ada PA atau Physical Availability, yaitu angka yang menunjukkan presentasi kesiapan alat atau unit beroperasi. Yang kedua ada Mean Time Between Failure atau yang biasa disebut MTBF, angka yang menunjukkan tingkat kepercayaan terhadap alat dalam memenuhi tujuan yang diharapkan, yang dihitung dari beberapa jam rata-rata alat tidak terjadi kerusakan atau tidak timbul WO unscheduled dengan mengacu kerusakan pada suatu komponen. Yang ketiga ada MTBS atau Mean Time Between Shutdown. Yang keempat ada MTTR
main time to repair, ada juga RTBS dan BS ratio. Di sini ada sig parameter. Yang pertama ada presentasi pencapaian PS. Misalkan saat 1 bulan targetnya ada 60, kita harus mencapai target 60 itu, Pak. Yang kedua ada accuracy of equipment CN for schedule maintenance atau akurasi unit yang dilakukan PS. Contohnya misalnya hari ini dilakukan 5 unit, maka harus 5 unit itu yang harus kode numbernya harus sama, Pak, 5-5-nya itu. Yang kedua akurasi of AM unit for schedule maintenance. Akurasi unit saat servis itu toleransinya yaitu sekitar 50 jam. Misalnya P1 kan 250, itu minimal 200 dan maksimal 300. Yang keempat, flight time, akurasi total waktu pelaksanaan periodical service dan backlog toleransinya kurang lebih 2 jam. Misal ada servis waktunya 6 jam, itu toleransinya kurang lebih 2 jam. Jika selesainya lebih cepat, itu akan bisa dilihat dari maintenance-nya, bayar buruknya. Yang kelima, accuracy of start time for schedule maintenance program. Akurasi jam dimulainya pelaksanaan PS, toleransi kurang lebih 1 jam, yaitu biasanya plan sama aktualnya berbeda. Jadinya jarak dikasih toleransi kurang lebih 1 jam. Misal plannya jam 9, itu maksimal harus datang jam 10 atau sebelumnya. Yang terakhir, accuracy of HM aktual atau HMRI. Untuk yang terakhir ini saya diberitahu HMRI itu di saat daily check. Jadinya akurasi HMRI dengan HM aktual toleransi kurang lebih 1 jam. Dari HM aktual dari HM daily sama yang HM aktualnya itu kurang lebih satu hari, Pak, atau 24 jam jaraknya. Ini struktur organisasi di Pama KPCB. Populasi unit di section wheel yang HJ ada 110, HM-nya ada 5, gradernya ada 6. Preparasi dokumen yang harus disiapkan sebelum melakukan maintenance. Sudah masuk ke materi, yaitu pengertian starting and charging system. Starting system merupakan suatu sistem yang berfungsi sebagai penggerak mula atau awal menghidupkan engine. Yang kedua, charging system digunakan untuk mengembalikan kondisi baterai agar selalu siap digunakan. Hal ini disebabkan karena kapasitas baterai tidak mungkin digunakan secara terus-menerus. 3 komponen starting and charging system. Komponennya ada starting switch, baterai relay, starting motor, safety relay, dan alternator. Komponen yang pertama yaitu starting switch. Starting switch berfungsi untuk memutus atau menghubungkan komponen dalam sistem start. Terminal yang ada di starting switch itu ada 6. Terminal B, BR, R1, R2, C, dan ACC. Cara pengecekan pada starting switch menggunakan avometer, merubah selektor posisi ohm, dan menggunakan probe hitam atau terminal hitam ke B dan probe merah yang dicek resistansinya atau hambatannya. Yang kedua, baterai. Baterai berfungsi untuk merubah energi kimia menjadi energi listrik. Pada saat kondisi unit belum running, maka baterai berfungsi untuk menyediakan tenaga listrik untuk sistem kelistrikan. Spesifik baterai pada HJ85 yaitu 24 volt 400 ampere hours dengan 4 baterai. Pengecekannya menggunakan avometer dengan memilih selektor ke volt dan menempelkan probe hitam ke negatif baterai dan probe merah ke positif baterai.
Hasil yang bagus pengecekan baterai yaitu 12 volt tiap baterainya. Yang ketiga, baterai relay. Baterai relay berfungsi untuk memutus atau menghubungkan negatif baterai dengan buji. Pada unit tertentu, relay switch berfungsi memutus atau menghubungkan positif baterai dengan starting motor. Cara pengecekannya juga sama, dengan merubah selektor avometer ke posisi dengan menghubungkan probe hitam ke terminal B dan probe merah ke terminal yang akan dicek resistansinya. Starting motor berfungsi untuk menghidupkan engine dengan prinsip merubah energi listrik menjadi energi mekanis. Pada D785-7, starting motor yang digunakan adalah 24 volt dan 7,5 kW. Itu satu starting motor. Pada unit HD785-7 menggunakan 2 buah starting motor. Yang kelima, safety relay berfungsi untuk mencegah mengalami arus listrik ke starting motor jika starting switch diputar posisi start sementara engine sudah hidup. Yang kedua, secara otomatis memutus arus starting motor sehingga starting motor lepas dari engine flywheel sementara starting switch masih pada posisi start. Yang ketiga, mencegah arus mengalir ke starting motor jika starting switch diputar posisi start ketika starting motor masih berputar karena gagal menghidupkan engine. Cara pengecekan resistansinya, terminal S diberi arus, maka B dan C akan terhubung. Kemudian untuk memutus, yaitu terminal A diberi arus, hasilnya menunjukkan OR. Yang keenam, alternator berfungsi sebagai penyedia arus kelistrikan pada unit ketika engine sudah running. Selain itu, alternator juga berfungsi sebagai charging baterai agar baterai kembali siap digunakan. Spesifikasi alternator pada unit HD785-7 yaitu 24 volt 90 ampere. Pengecekannya menggunakan avometer, yaitu saat kunci kontak on, arus pada terminal B alternator yaitu 24 volt dan terminal R yaitu 1,5 volt. Dan pada saat engine sudah running, maka pada terminal B alternator yaitu 27 sampai 29,5 volt. Begitu juga pada terminal R alternator. Ini starting and charging system. Pertama, saat pada posisi off, arus dari baterai menuju ke starting switch terminal B. Setelah posisi on, arus yang dari B ini menuju ke BR positif baterai relay. Setelah di BR ini kan coil dialiri arus menuju ke negatif dan mendapatkan arus. Kemudian P1 dan P2 ini terhubung, kontaktor kemudian terhubung. Arus menuju ke terminal B starting motor, B safety relay, dan B alternator. Itu saat pada on. Jika posisi start dari starting switch terminal C itu akan masuk ke dalam S safety relay. Dari S safety relay itu ada menuju ke resistor, menuju ke terminal C transistor dan B transistor. Arus di dalam sini standby di C dan B transistor. Kemudian ada yang menuju ke coil, kemudian menuju ke C I2, yang B kan tadi sudah standby, maka B dan C terhubung akan mendapatkan ground, maka terminal B dan C safety relay akan terhubung. Setelah terhubung, maka dari arus dari C safety relay menuju ke C starting motor. Di starting motor ini ada hold in coil dan pull in coil. Hold in coil mendapatkan arus untuk menahan dan
pull-in coil akan harus melalui melewati fill coil dan mendapatkan ground. Maka terminal B dan M akan terhubung. Pin-nya juga akan bergerak ke flywheel. Alternator mulai bekerja dan arus kemudian terhubung menuju ke terminal B alternator. Di terminal B alternator ini harus menuju ke rotor coil. Rotor coil dialiri listrik mendapati kemagnetan, kemudian arus menuju adem dari R masuk ke dalam R1, tertahan di stand B di B transistor T1 regulator. Kemudian yang dari rotor coil juga masuk ke terminal C T1 atau transistor 1. Setelah C dan B terhubung, maka arus listrik akan turun mendapatkan ground. Maka ini akan bekerja, kemudian mendapatkan arus. Stator juga mulai berputar menghasilkan arus yang semula awalnya AC dan diarahkan oleh dioda menjadi arus DC. Setelah dialiri arus searah, maka ada yang masuk ke R3 atau R4, ada juga komponen yang bernama termistor. Termistor di sini menggunakan termistor NTC atau negatif thermal coefficient, yaitu saat temperatur naik maka hambatannya akan kecil, maka harus memilih jalur ke termistor, masuk melewati dioda Zener, terhubung di B dan C, maka transistor 1 akan terputus masuk ke sini dan mengirimkan sinyal dari R alternator menuju ke safety relay. Dari safety relay ini akan ada arus besar 27 sampai 29 volt melewati dioda Zener dan menembus dioda Zener, kemudian terhubung ke B dan C T1 atau transistor, masuk ke ground dan memutus kontaktor di safety relay B dan C. Maka starting motor juga berhenti bekerja dan starter juga berhenti dialiri listrik. Mungkin ini penjelasan dari saya saat starting and charging. Kemudian kesimpulannya, starting and charging sistem merupakan sistem yang penting pada operasi unit. Jika ada kerusakan pada komponen, maka unit yang paling sering tidak dapat start atau restart. Maka sebagai mekanik kita harus memaintenance komponen dengan baik. Contoh, jika tidak maintenance baterai dengan mengisi air tambah, maka baterai akan buruk saat dilakukan start. Jadi lebih baik kita memaintenance baterai dengan mengisi air tambah yang masih ringan. Jika tidak memaintenance dengan baik, maka kerugian yang terjadi lebih besar, contoh dengan mengganti baterai. Sekian dari saya. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi.